Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta. Saat ini saya sedang berada di workshop Prima Expressindo. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya. Yuk kita tanya-tanya beliau, apa sih Prima Expressindo itu? Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Tat. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau ini adalah ownernya CV Prima Expressindo. Nah, pertama kali nih ingin bertanya, Prima Expressindo itu bergerak di bidang apa Pak Agus? Ya, untuk kita membangun usaha ini, kita masuk ke industri percetakan. Oh, ya. Cetak menyetak nih. Ya, cetak mencetak. Ini percetakan all in atau apa saja yang diterima ini produknya? Ya. Kita fokus kepada bahan atau media kertas ya. Jadi semua bahan dari kertas, insya Allah kita produksi sendiri. Bisa dicetak ya? Dicetak. Kayak buku mungkin, brosur ya. Iya. Terus stiker bisa, ya, kartu nama, ya, Masya Allah. Kalau dunia banner beda ya? Dunia banner beda. Oh, iya. Masya Allah. Jadi pemirsa, beliau adalah owner dari percetakan Prima Expressindo dan bisa menerima dan melayani dunia percetakan yang berbahan kertas. Ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama usahanya ini Pak Agus? Kita merintis dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa bertahan dengan suasana yang seperti ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa berlangsung dan bisa tetap eksis. Masya Allah, dan segera berakhir pandemi ini ya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi juga sobat pemirsa yang saat ini merasakan dampak daripada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa bangkit dan terus eksis. Masya Allah. Pak Agus, kembali ke Prima Expressindo ini. Berawal kan tadi berwirausaha dari tahun 2007. Kenapa sih kok milih di dunia percetakan bisnisnya? Kenapa nggak di bidang lain? Apakah memang punya basic dicetak mencetak atau bagaimana? Ya. Dari sisi background disiplin ilmu saya memang saya di bidang grafis. Oh, Masya Allah, berarti nyambung nih ya. Nyambung. Kemudian yang kedua di bidang percetakan khususnya di media cetak kertas ini adalah peluang usaha yang tidak akan pernah habis. Oh, Masya Allah. Kenapa nggak pernah habis? Karena semua elemen atau semua yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan masalah kertas nih. Ada istilah juga ya, hitam di atas putih ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau sahabat pemirsa punya usaha, ya sebenarnya tidak luput dari hal itu, walaupun dicetak tapi tetap ada media kertasnya. Iya. Minimal nota ya. Iya. Minimal nota atau bond. Masya Allah. Bagus, balik tadi ke 2007, terus juga basicnya memang di dunia grafis. Nah, inget nggak dulu itu pertama kali itu punya mesin apa? Ini kan banyak sekali nih mesinnya sekarang. Ya, kita kalau di tahun 2007-an itu kita masih memakai mesin yang masih kecil-kecil ya, dengan ukuran yang terbatas, ukuran folio ya, karena memang setiap mesin punya nilai plus minusnya ya, karena kita semakin bertambah dengan mengikuti permintaan pasar yang harus cepat, harus segera jadi pesanan-pesanan itu, maka kita harus menyeimbangkan dengan alat produksi yang lainnya yang lebih besar. Masya Allah, jadi dari pertama kali buka hingga kini itu berkembang terus ya. Amin. Masya Allah. Masih ingat nggak Pak, modal untuk buka percetakan pertama kali itu berapa? Nah, kita waktu pertama kali masih dalam tahap menabung, jadi seadanya dulu, kita sedikit-sedikit kita kumpulkan, kemudian kita belikan mesin yang kecil, ya kita sesuai dengan kapasitas mesin. Kalau memang nanti ada pekerjaan yang besar, kita masih ini minta bantuan ke tempat percetakan yang lain untuk bisa mensupport gitu. Oh, masih ingat nggak nilainya berapa? Nilainya paling di bawah 20 juta. Masya Allah, di bawah 20 juta pemirsa sudah bisa punya usaha atau bisnis percetakan. Masya Allah. Pak Agus, ini kan juga
antum tidak hanya berbisnis namun juga aktif di dunia dakwah ya. Khususnya anti riba loh pemirsa. Pernah nggak sih terjebak atau terjerumus dengan riba, Pak? Iya. Kita sebelum mengenal masalah riba atau hijrah ini, jelas kita memang terjebak dalam usaha. Bahkan saya pernah menanyakan, wah ini salah langkah di dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau mengembangkan usaha. Masya Allah, berarti terjebak ribanya ketika sudah punya usaha ya? Ya, dalam perjalanan untuk membangun usaha tadi. Oh, tahun berapa Pak pernah ribanya itu? Kita dari tahun 2010 sampai dengan 2013 itu. Masya Allah, berarti 3 tahun ya? Ya, 3 tahun itu yang kelihatan. Yang kelihatan, Masya Allah. Waktu pengenalan riba itu di mana Pak? Ya. Kita mengenal dari beberapa teman-teman dari komunitas ya, komunitas pengusaha muslim. Masya Allah. Kita kumpul-kumpul, kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol, ya kita sharing masalah bisnis juga. Akhirnya di situ kita menemukan beberapa hal yang memang harus menjadi dasar sebagai seorang muslim untuk melakukan perubahan dari bisnis yang konvensional kepada bisnis yang syariah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Pak Agus ini memulai bisnis memang dari tahun 2007 dan beliau juga pernah sempat terjebak oleh riba di tahun 2010 Pak ya. Hingga 2013. Dan alhamdulillah sekarang sudah bebas Pak ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Dan beliau ini juga pemirsa salah satu memproduksi buklet riba loh. Ya, Masya Allah Pak ya. Dan sampai sekarang masih produksi Pak ya. Insya Allah masih. Ya, itu bagian dari dakwah kita, karena kita memang bisanya memberikan sumbangsihnya dalam media dakwah itu dengan mencetak ya, kita sedikit bisa membantu untuk mengedukasi kepada teman-teman yang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa, jadi jangan takut untuk berwirausaha, apalagi di bidang percetakan yang kesannya kadang-kadang kan berpikir mahal dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata enggak juga, yang penting punya keberanian, ilmu, dan jangan lupa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagus, balik ke percetakan ini. Kedepannya ada nggak sih rencana atau cita-cita yang belum dicapai atau keinginan dari usahanya Pak Agus ini seperti apa nanti ke depannya? Cita-cita kami di dalam mengembangkan usaha ini tentunya kita bersama teman-teman supaya bisa tetap eksis ke depannya, karena memang selama ini percetakan ini menjadi tumpuan untuk teman-teman atau karyawan ya di sini yang terlibat ya. Yang terlibat. Kemudian juga jangka panjangnya masih tetap bisa eksis dalam dunia dakwahnya ini. Masya Allah, ini cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah kabulkan serta diberikan kelanggengan gitu Pak Agus. Amin. Pak Agus, boleh tahu nggak sih sekarang berapa personilnya yang terlibat di Prima Expresindo ini? Kita total keseluruhan ada 18 orang. Tapi ini kebetulan juga ada yang sementara libur ya. Kondisinya memang cuti ya. Cuti ya. Ini untuk mengurangi atau efisiensi dari produksi kita, karena memang produksi kita ini berdasarkan pesanan. Jadi bukan membuat produksi kita jual ke pasaran umum, tidak, karena kita berdasarkan masih pesanan. Oh, Masya Allah. Pernah nggak Pak dalam perjalanan bisnisnya itu ada kendala? Ya. Namanya usaha pasti tidak luput dari masalah kendala ya. Jadi kendalanya cukup banyak dan itu memang menjadi tantangan kita sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang pengusaha untuk bisa mengcover dari masalah-masalah itu untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari kegiatan-kegiatan kita ini. Masya Allah. Mungkin pengalamannya salah satu mungkin dibohongin orang atau apa gitu? Iya. Ada? Kalau kita dibohongi itu pasti ya. Jadi namanya
nilai kepercayaan kita dengan sesama ini pasti ya ada sesuatu yang mungkin ada yang dilanggar, ada yang mungkin ya berbaik hati. Ya, ini selalu ada di dalam masalah-masalah yang kita sering kita bermuamalah gitu. Masya Allah. Jadi pada intinya pengusaha itu juga tak luput dari kesalahan, Pak ya. Betul. Dan juga mudah-mudahan menjadi bagian daripada ketakwaan kita pada Allah. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, maka jangan sampai menjolimi orang lain lagi, Pak. Tapi doakan, insya Allah. Amin. Masya Allah. Pak Agus, pernah nggak sih dapat pesanan-pesanan yang notabene tanda kutip itu bahkan bukan menjauhi riba, tapi malah mendekati riba gitu kan? Ada tuh, misalkan contoh ya brosur-brosur yang menawarkan riba gitu. Iya. Pernah nggak dapat permintaan pesanan begitu? Terus apa yang Pak Agus lakukan ketika mendapat pesanan itu? Ya, setelah kita ada beberapa kajian-kajian, kita sudah memfilter ya. Jadi memang banyak beberapa pelanggan-pelanggan kita yang dulunya itu banyak dari beberapa macam ini ya, konsumen yang pesan kepada kita, ya mungkin kita untuk sementara waktu kita mohon maaf untuk tidak mendukung atau tidak melakukan transaksi-transaksi yang mungkin dari keyakinan kami itu adalah bagian dari ta'awun ya, tolong menolong riba ya. Masya gitu. Allah. Jadi pemirsa, Pak Agus ini yang luar biasa adalah sebelum order itu masuk atau ada penawaran, maka sudah ada satu informasi warning dulu ya dari perusahaan Pak Agus ya, untuk memang tidak menerima atau mendukung kegiatan-kegiatan yang ada unsur ribanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah datangkan konsumen-konsumen yang jauh daripada riba, Pak Agus. Dan terus berkah usahanya tanpa ada unsur-unsur keharuman di dalamnya. Masya Allah. Pak Agus, dari tadi kan sobat pemirsa IPTV sudah banyak menyimak ya perjalanan bisnisnya ya, terus bagaimana tadi menghadapi kendala dan situasi ya, namanya bisnis kali-kalikunya ya plus minus ya, Pak ya. Iya. Mungkin bisa diberikan motivasi untuk sobat IPTV agar mereka mendapatkan pencerahan. Silahkan Pak Agus. Ya, kepada teman-teman semua, di dalam kita melakukan transaksi atau bermuamalah, marilah kita senantiasa untuk berpegang teguh kepada hukum agama kita yang diyakini kebenarannya ini ya. Karena banyak transaksi-transaksi yang terjadi di sekitar kita ini, banyak harta-harta haram yang diperjualbelikan. Makanya marilah kita bersama-sama untuk bisa mencari keridhaan Allah, mencari keberkahan dengan Allah, dan kita yakin pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik apabila kita tetap taat kepada aturan-aturan syariat ya. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini motivasinya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan tak henti-hentinya memberikan kita kemudahan untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita luput daripada hukum-hukum Allah ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Agus atas kehadiran dan waktunya di Islamicpreneur TV. Mudah-mudahan berkah usahanya terus berlimpah dan diberikan keistiqomahan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IPTV yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan kami yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, lalu komen dan share seluas-luasnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.